Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan ibadah online LOB Ministry. Saya percaya semakin hari semakin kita terus diberkati di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama memuji, mengagungkan Allah kita hari ini. Dan saya percaya waktu kita mengagungkan Tuhan, Tuhan disenangkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Kasih Tuhan, Engkau baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya atas setiap pengorbananmu bagi kami Tuhan. Engkau mati dan bangkit bagi kami untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau bangkit memberikan harapan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku.
Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita sekali lagi naikkan pujian ini lebih sungguh. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku.
Shalom, haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, mari kita berdoa. Sangat bersyukur ya Bapa kami di surga. Sangat berterima kasih atas segala kebaikan dan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sepanjang hidup kami bersama keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami, aktivitas kami pun, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Kami masih tetap butuh tuntunan-Mu. Kami masih tetap haus akan pelajaran-Mu. Kami masih tetap merindukan kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berkati kami semua pada hari ini. Kami masih mau belajar dan belajar. Kami mau duduk diam, kami mau fokus. Biarlah Roh Kudus bekerja di antara kami semua, dimanapun, baik hamba sendiri dan juga seluruh umat-Mu yang sedang menonton ibadah pelayanan hari ini. Kiranya diberkati dan diberikan pengertian secara khusus daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mau menerima dan kami mau belajar untuk jadi saksi di dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, amin. Halo, shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Jempolnya mana dong? Jempol, gak apa-apa, jempol gemuk, jempol kecil, langsing, tetap luar biasa. Haleluya, amin. Sangat luar biasa sekali, berterima kasih kepada Tuhan ya. Saya semakin hari selalu melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Tidak semuanya itu berkat yang baik. Ada juga masalah, ada juga pergumulan yang tiba-tiba mendadak di depan saya dihadapkan. Kalau ada orang selalu bilang, wah enak jadi Ibu Jacqueline. Semuanya ada, semuanya ready. Tetapi banyak yang orang tidak tahu di dalam enaknya atau persiapan saya ada hal-hal yang tiba-tiba mendadak Tuhan berikan kepada saya. Ya bukan berikan ya, diizinkan. Untuk apa? Untuk melihat kesungguhan hati saya, kesiapan hati saya. Apalagi kita sudah hidup, sudah memilih untuk melayani Tuhan. Itu hal yang tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi saya tetap setia, saya tetap semangat dan luar biasa. Karena saya percaya yaitu Tuhan menyertai dan pasti memberikan jalan keluar bagi saya. Haleluya, amin. Yuk, hari ini simple sekali. Saya tema yang hari ini saya mau bawakan sangat simple, yaitu nikmati hidup. Wow, nikmati hidup. Tarik nafas, buang nafas, senyum dikit dong, tutup mata nggak apa-apa. Terus katakan haleluya. Dahsyat. Itulah nikmati hidup. Kenapa saya mengambil tema nikmati hidup? Karena hari semakin sulit. Hari semakin ada aja. Tetapi saya percaya kita yang berada dalam Tuhan itu mempunyai trik-trik, mempunyai suatu ketulusan di dalam menjalani kehidupan saat ini. Karena saya sudah alami Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada banyak orang di sana yang bisa juga mendapatkan sama merasakan apa yang saya alami, yaitu saya belajar menikmati hidup. Haleluya. Baik, yuk kita buka di Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan berkata, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Pada waktu saya membaca firman ini, yang menarik di saya adalah berbicara orang yang menyukai hidup. Saya percaya semua orang yang hidup di dunia ini menyukai tentang hidup. Tetapi dengan berbagai macam-macam tanggapan dan cara berpikirnya dan cara menjalaninya.
Setelah saya membaca kemudian adalah siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini untuk umur panjang? Ya, itu juga orang suka. Saya juga puji Tuhan kalau saya baru bicara dengan partner saya, Bapak Johannes. Kalau dikasih tambah umur panjang lagi, saya mau belajar untuk menikmati hidup dan memberikan kasih karunia. Saya akan bagi-bagi apa yang Tuhan berikan kepada saya, pelajaran ataupun talenta yang Tuhan kasih kepada saya itu untuk orang lain. Karena saya menikmati itu, saya enjoy. Umur panjang untuk apa? Menikmati yang baik. Ini suatu ada tanda tanya di sini. Sehingga membuat kita berpikir bahwa bagaimana kita bisa mengikuti hidup kita dan menikmati sehingga kita bisa umur panjang. Banyak orang yang kadang, saya pernah, teman saya umur masih 30-an tapi dia sudah dipanggil Tuhan. Pada waktu dia sakit pertama, dia kaget, dia bingung, dia panik. Kenapa? Karena dia tidak sempat mempersiapkan seandainya dia dipanggil Tuhan. Dia tidak sempat mempersiapkan segala sesuatu jika dia dipanggil Tuhan. Namun puji Tuhan, kami sempat layani dengan beberapa tim, saya panggil teman-teman, walaupun lewat hanya dengan media, istilahnya HP, kami doa memberikan tiap hari pagi dan sore mengirimkan, menguatkan firman Tuhan dan kami recording suara kami, kirim kepada dia waktu dia berada di rumah sakit dan setelah dia masuk ICU, sehingga terakhir video call dengan saya dan dia mengatakan, C, saya sudah tidak takut lagi. Saya sudah berserah kepada Yesus dan saya menikmati. Wow, itu yang luar biasa. Karena banyak orang yang kadang-kadang tidak mengerti sehingga takabur dalam menjalani kehidupan ini sehingga dia tidak enjoy. Kadang, bagaimana mau enjoy Bu Jacqueline? Masalah bertubi-tubi di depan saya. Ini belum selesai, ini sudah datang. Kalau suami saya selalu bilang, kalau datang badai, akan ada topan lagi. Jadi artinya tidak akan selesai. Tetapi di dalam Tuhan, dalam situasi apapun, dalam musim apapun, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada. Nah, jadi istilah apapun itu, ketika teman saya mengatakan, saya sudah tidak takut lagi. Wah, itu suatu peristiwa yang luar biasa. Dan dia menikmati. Artinya dia menikmati saat-saat dia akan mengakhiri hidupnya. Kami berusaha berdoa, tapi dia sudah tahu waktunya sudah datang untuk saya. Udah, aku mau enjoy aja. Itu luar biasa banget. Jadi di sini dikatakan kunci menikmati hidup. Saya mengatakan ini kunci menikmati hidup adalah kita harus punya. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa menikmati hidup kita, supaya kita bisa menjalani hidup kita. Walaupun dengan banyak, saya kemarin sempat bikin di Instagram story saya, foto suami saya, foto potret suatu pemandangan yang mana jalan yang begitu lurus, di samping kiri kanan banyak sawah dan ada pohon kelapa. Jadi saya langsung ambil picture-nya, saya bilang ke suami saya, "Papi, saya ambil ya gambarnya, saya bikin story." Jadi saya tulis di situ, jalan hidup tidak seperti lurusnya jalan ini. Akan ada belokan dan akan lubang. Tetapi jika itu terjadi, pikirkanlah itu dan berdoalah. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik. Karena apapun yang terjadi, Tuhan akan tetap menyertaimu. Dan hasil tidak akan pernah bohong. Amin. Jadi kita selama ini kita hidup di dunia, janganlah kita merasa, wah akhir hidup saya ini sudah akan berakhir. Sehingga kamu tidak bisa lagi menikmati hidup. Ada 3 kunci yang saya bagikan di dalam menikmati hidup adalah jaga bicaramu. Itu yang pertama. Jaga ucapanmu.
Jaga perkataanmu. Karena di dalam perkataan mengandung kuasa, di dalam perkataan ada doa. Di dalam perkataan ada hal-hal yang membangun, tapi di dalam perkataan ada hal yang menyakitkan, ada hal yang melukai. Jagalah lidahmu, mulutmu, bibirmu. Tidak tahulah bahasa kalau nggak ngerti bibir, kalau orang bilang apa itu. Mautmu, terserahlah bahasamu. Intinya ini loh, jaga. Artinya marilah kita melakukan kehidupan kita ini di dalam bicaranya kita. Konsistennya kita, komitmen. Janjiku padamu. Ini susah ini janjiku padamu. Ya, ini kadang-kadang lupa, kan gitu. Ya, jadi jaga bicaramu. Ini kunci menikmati hidup. Karena kalau kamu juga tidak jaga bicaramu, kamu bisa ditempeling orang. Kamu juga tidak jaga bicaramu karena ada emosi, kamu bisa bertengkar dengan orang. Hal-hal yang simpel bisa terjadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adikku yang saya kasih, yang saya cintai. Khususnya anak-anak muda. Terlalu cepat untuk mengumbar kata-kata. Sehingga tidak mikir. Karena segala sesuatu ada resikonya. Jadi marilah kita menjaga. Amsal 12 ayat 18 berkata begini. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Marilah kita pakai lidah kita ini sebagai orang bijak yang menyembuhkan orang. Karena Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk orang sakit. Iya kan? Jadi kita harus memakai mulut lidah kita ini dengan baik. Agar apa? Menjadi berkat. Amsal 15 ayat 4 mengatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah yang curang bisa melukai hati. Marilah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihlah apakah mulut kita ini akan dipakai untuk apa. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudara ingin menikmati hidup dan umur panjang seperti di firman Tuhan katakan, jagalah lidahmu terhadap hal yang jahat. Bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Salah satu yang sampai sekarang masih bergulir ya, tentang trading. Ini ucapan-ucapan yang kadang-kadang sudah melupakan bahwa ada titipan Tuhan yang Tuhan berikan. Tetapi ada ucapan yang dikatakan Tuhan aja bingung memiskinkan saya. Bergetar saya. Anak muda zaman sekarang terlalu takabur. Saya bersyukur anak-anak saya tidak seperti itu. Karena anak-anak saya, anak-anak yang didik dengan cara firman Tuhan. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, Bapak-bapak, orang tua, tolong sering bersama anak-anaknya. Kalau sempat duduklah makan semeja. Mau mejanya ukuran cuma semeter, nggak apa-apa. Ya mau lesehan, nggak punya meja, nggak apa-apa. Saya terus terang banyak bertemu dengan anak muda dan saya sering bertanya mereka. Ada sering makan dengan orang tua? Jarang. Apakah kamu sempat bercanda yang lucu-lucu, agak sedikit ya model-model anak-anak muda sekarang ya. Dia sampai geleng kepala. Enggak. Sudah beberapa anak muda yang saya bertemu, mereka kok kenapa bicara dengan saya? Malah mereka bertanya, Tante, tipe-tipe cari cewek yang baik itu bagaimana ya Tante? Saya bingung, kenapa kamu tanya Tante? Coba kamu tanya dulu orang tuamu, bagaimana dulu kemarin bapakmu ketemu dengan mamamu? Mereka langsung jawab, jarang, takut bicara. Kaget saya. Bapak, Ibu, Saudara, jaga bicaramu, jaga ucapanmu. Jangan sampai anak-anak tidak sempat lagi mau bicara dengan kita. Anak-anak lebih suka bicara dengan orang lain. Pada waktu anak saya sudah 10 tahun, saya punya aturan di dalam keluarga. Saya bilang ke suami saya, papi sekarang yang pergi dengan anak-anak. Suami saya pertama, jangan gitulah, saya belum siap ini. Nanti saya nggak tahu mereka punya kesukaan apa.
Ya, saya maklum ya, karena kan selama ini anak-anak dengan mama ya, selalu pasti dengan mama, apa-apa sama mama. Tapi saya nggak mau kenikmatan menjadi orang tua itu hanya milik mama. Akhirnya papa cuma kerja, kerja, cari duit, nafkahin, sampai akhirnya papa kok nggak deket sama anak. Apalagi anak saya laki-laki semua. Dan akhirnya saya bujuk-bujuk suami saya, ayo kamu berangkat ke Kuala Lumpur. Waktu itu ada teman yang ngajak kita, ada Lego di sana. Nah, anak cowok kan suka ya untuk lihat Lego. Terus saya bilang, aku nggak usah ikut ya, kamu bawa aja nih 2 anak. Wah, seru. Akhirnya terjadilah keseruan di sana. Pertama di SMS, waktu itu masih zaman SMS, belum ada WA. Ini lucu, ternyata mereka ini tertukar celana pendeknya. Yang satu kekecilan, yang satu kebesaran, ngakak gitu, ngakak. Saya masih bingung, apa maksudnya. Terus habis itu suami saya bilang gini, lain kali Ma, jangan belikan baju yang sama, papa bingung. Saya paham. Ternyata kan memang kalau saya itu selalu beli baju itu sama. Jadi anak saya itu saya kasih kembar. Nah, yang satu umur waktu itu masih 12, yang satu 10 tahun. Cuman beda size-nya tentunya beda sedikit karena anak saya gemuk-gemuk. Ternyata yang kakak kan yang lebih gemuk. Ternyata yang kakak pakai celananya si adik yang lebih kecil. Si kakak bingung. Anak saya, waduh, kenapa sempit sekali ini celana? Saking takutnya karena mau dimarahin karena dia gendut, nanti tidak boleh dikasih makan, dia langsung diam, paksa, sampai tahan nafas katanya. Nah, tapi masih diam nih. Yang adik bingung, kenapa kelonggaran? Jatuh celananya. Jadi ngakak gitu. Pertama belum ngakak, masih ngeliat gitu kode. Suami saya bingung, kenapa ini anak 2 kok belum kelar-kelar pakai baju kan. Ternyata akhirnya mereka bilang, papi maaf, kayaknya celana kita kesempitan atau gimana. Terus abis itu, kenapa? Saya kesempitan, dia kebesaran. Itu tertukar. Aduh mama kamu ini. Dia beli celana model yang sama. Tetapi ukuran yang berbeda. Karena papanya tidak pernah mengurus dia, jadi tidak tahu. Nah, dari situ suami saya belajar dan enjoy akhirnya. Akhirnya hari kedua, hari ketiga mereka kayak seperti berteman. Akhirnya mereka pulang. Mereka bilang gini kepada saya. Nanti kita kapan-kapan lagi pergi lagi ya papi. Suami saya juga bilang, iya nanti kita pergi lagi. Nanti kita akan sedikit crazy katanya gitu. Sedikit nanti kita gila-gilaan, fun katanya gitu. Wah, padahal Bapak Ibu Saudara, waktu pertama saya tawarin terjadi sedikit drama, penolakan, tapi puji Tuhan. Makanya ini yang saya bilang. Bapak Ibu sebagai orang tua, ayo kita dekat dengan anak-anak. Karena mereka apapun yang terjadi, walaupun mereka sudah dewasa, mereka masih butuh kita. Sehingga apa? Ketika mereka berada di dalam pengawasan, masih tetap dengan pengawasan dan nasihat kita, mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa. Baik, yang kedua adalah jaga pikiranmu. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Hari-hari ini, kadang-kadang pikiran kita ini sudah tersesat. Karena kenapa? Karena tekanan keadaan membuat kita untuk sudah lagi tidak berpikir dengan rasional. Akhir-akhir ini banyak orang-orang yang tidak lagi berpikir secara baik bagaimana caranya kita ini bisa menghasilkan dan bisa membangkitkan kehidupan keluarga kita. Sehingga apa? Pikiran kita sudah terganggu. Pikiran kita sudah tidak benar lagi. Padahal dikatakan adalah dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam Kristus, di dalam Yesus, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah diberikan oleh Yesus itu sendiri pengajaran, ini sebenarnya akan membuat kita ini kreatif. Orang Kristen ini sangat kreatif karena pengajarannya banyak. Di Alkitab banyak sekali.
pengajaran-pengajaran yang membuat luar biasa. Kenapa? Saya nih yang sudah alamin. Jaga pikiranmu. Supaya apa? Supaya bisa menikmati hidupmu. Himpitan ekonomi, jikalau itu terjadi, masih banyak cara. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di dalam pelayanan. Masih tetap jalan. Masih banyak jalan. Walaupun sulit, walaupun apapun sekarang ini dibanding di zaman dahulu. Kalau dulu orang jalan kaki pergi pelayanan berhari-hari, pergi di satu pelayanan di daerah kecil. Sekarang ada motor, ada mobil. Yang parah, sekarang banyak juga yang bilang, kalau tidak transportasi saya tidak mau pergi pelayanan. Maaf. Itu yang terjadi. Karena kita tidak lagi menyadari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, akhirnya kita jadi lupa. Akhirnya apa? Kita tidak lagi bisa menikmati hidup. Kita tidak bisa lagi menikmati pelayanan kita. Kita tidak bisa menikmati pekerjaan. Bahkan kita tidak bisa menikmati hidup bersama keluarga. Keluarga hanya dijadikan aset. Tahu aset? Yang penting ada suami. Yang penting ada istri. Yang penting ada anak. Jadi kalau ditanyain, kalau ketemu orang, gimana kabarnya Pak? Berapa anaknya? Waduh, saya belum punya anak. Waduh, saya belum nikah. Maaf, saya tidak menyinggung orang yang jomblo ya, enggak. Tapi artinya kadang-kadang yang sudah berkeluarga ini lupa. Sehingga dia menganggap keluarga itu hanya aset, barang pajangan. Yang penting punya anak, yang penting punya istri, yang penting punya suami. Hati-hati, jaga pikiranmu. Pikiran kita ini diberikan oleh Tuhan, kan dibilang manusia adalah makhluk yang paling spesial. Diberikan pikiran, diberikan perasaan. Bahkan dia yang berkuasa atas bumi dan langit dan juga binatang. Tapi kadang-kadang tidak bisa menjaga pikiran sehingga apa? Tidak menikmati hidup. Kerjanya apa? Ngeluh terus. Apalagi sekarang sebenarnya saya mau tulis, jaga pikiranmu dan jempolmu. Haleluya, saya minta maaf yang tukang bikin status. Hello, pikiran dengan jempol ini nyingkrong loh. Cuman saya lagi cari ayat yang tulisan jempol atau jari. Gak dapat untuk zaman sekarang, ini hal baru. Jempol zaman sekarang itu berbahaya banget. Kamu bisa mengungkapkan sisi lainmu. Kamu bisa mengungkapkan dirimu. Hati-hati. Memperlihatkan sesuatu harus dipikir. Jangan langsung main jempol tekan-tekan. Menulis status, tetapi kelakuan tidak dijaga. Tulis status, tetapi penampilan tidak dijaga. Anak Tuhan, tulis ayat. Semua kalau boleh dia hafal semua ayatnya. Satu Alkitab. Tetapi ketika dapat masalah, meweknya ditulis juga di media sosial. Oh, haleluya. Mari. Bagaimana kita mau menikmati hidup? Berjalan bersama Tuhan. Caranya Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam apa? Kristus Yesus. Tidak ada nama lain. Mari kita semua lakukan ini. Karena saya juga melakukan dan saya tetap belajar. Sama-sama kita harus tetap belajar, jangan pernah puas. Dan saya di umur, bentar lagi saya mau 47 tahun. Banyak orang kalau ketemu saya dia bilang kok masih muda. Padahal rambut putih saya banyak. Saya bilang ya
Saya mungkin kelihatan karena saya suka ketawa dan senyum. Kadang biar lagi marah saya ketawa. Jadi nggak bisa tahu saya marah atau tidak gitu loh. Saya menegur kadang-kadang saya sambil ketawa. Jadi tidak kelihatan apakah saya menegur atau tidak. Karena saya takut-takut juga. Kadang-kadang saya punya bicara kalau saya ngomong ada yang tersinggung. Tapi padahal tidak ada maksud tujuan apapun yang saya menyinggung hatinya karena saya ingin dia baik. Orang kalau sudah dalam Tuhan selalu baik. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Kalau dia masih melakukan suatu hal yang tidak baik, berarti dia belum dalam Tuhan. Amin. Ya. Baik, yang ketiga, jaga hatimu. Ya, yang pertama jaga ucapan bicaramu, yang kedua jaga pikiranmu. Saya tambah sedikit bonus jaga jempolmu juga. Yang ketiga adalah jaga hatimu. Jaga hatimu. Karena hati dan pikiran ini sinkron dia. Tapi kadang-kadang saya bilang gini. Kadang hati ini sudah tidak ada. Kalau sudah marah apalagi. Semua yang manis-manis lupa hilang. Akhirnya yang ada yang diungkapkan adalah kepahitan. Ini hal yang sangat tidak bisa dinikmati oleh orang. Hidupmu tidak akan pernah kau bisa nikmati jikalau engkau tidak bisa melepaskan kepahitanmu, kemarahanmu, kebencianmu. No. Saya jamin. Orang yang mau umur panjang, di sini dikatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Siapakah? Bagaimana kau bisa menikmati dan umur panjang jika kamu mengalami kepahitan? Saya punya suster pukul anak saya. Saya bisa saja melakukan hal yang sesuai dengan apa yang mungkin kita lakukan kalau seandainya anak kita dipukul. Bekerja dengan begitu lama. Bukan juga saya bilang pakai baju, saya kasih baju yang hampir sama harganya dengan saya. Tetapi dia berubah dan memukul anak saya. Pada waktu saya mengetahui itu, saya gemetar Bapak Ibu Saudara. Saya manusia. Saya gemetar. Saya sampai minum air es pagi-pagi jam 6 pagi. Saya minum air es. Saya menahan. Mama saya bingung, Jacqueline kenapa kamu? Kok pagi-pagi minum air es, kasih es batu, saya minum. Ibaratnya saya ingin membekukan hati saya. Saya ingin membekukan pikiran saya. Tetapi, puji Tuhan. Ada Tuhan yang saya sembah. Ada Tuhan yang menjadi mentor saya. Sehingga saya hanya sebagai manusia biasa, saya mau membekukan hati saya. Dan saya berpikir, inilah yang saya bilang, jaga pikiranmu. Jaga bicaramu, sehingga kau bisa menikmati hidup. Pada waktu itu saya habis minum. Saya langsung berpikir duduk. Saya berlutut. Saya bilang, saya akan biarkan dia pergi. Cuma saya minta dia minta maaf kepada anak saya. Tidak perlu dengan saya. Sehingga anak saya tidak terluka. Anak saya waktu itu masih berumur 5 tahun. Dan ketahuan waktu itu anak saya ngomong kepada saya. Saya sering berangkat ya waktu itu, makanya walaupun saya tidak terlalu banyak berangkat meninggalkan anak-anak saya, tapi toh saya kecolongan Bapak Ibu Saudara. Jadi nasihat saya kepada Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, saya minta maaf. Perhatikanlah anak-anakmu. Karena kadang-kadang pada waktu kita melakukan pekerjaan kita, atau mungkin pelayanan, kita melupakan anak kita yang ada di rumah. Dan mereka pun butuh kita.
Ada banyak yang mungkin mengatakan seperti saya seorang pengusaha, saya juga hamba Tuhan. Saya belum terlalu mau banyak untuk pergi pelayanan karena saya tahu saya punya tugas seorang ibu. Tetapi cara pelayanan saya pakai versi lain yang tidak perlu sampai selalu harus meninggalkan anak-anak saya. Ada banyak cara yang kita bisa pakai. Dan saya katakan kepada suami saya bahwa kamu yang cari nafkah. Saya akan menjadi ibu buat anak-anakmu. Saya akan merawat dan mendidik mereka sebelum terlambat. Karena pada waktu mereka sudah dewasa nanti, umur 18 tahun. Dan apalagi mereka sudah kuliah. Mereka semua akan bergaul dengan orang lain. Sudah tidak dengan kita lagi. Dan pada waktu kejadian itu terjadi, saya mengeluarkan saya punya suster dengan cara yang baik. Dan saya bilang itu luar biasa sekali. Cara saya mengendalikan emosi saya. Cara saya waktu itu menerima. Itu luar biasa sekali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Yesus. Karena saya sudah berpikir kalau saya ribut, saya bagaimana. Walaupun mungkin itu melukai anak saya. Saya memikirkan banyak hal-hal di depan. Jika saya salah bertindak. Seperti yang Salomo lakukan. Kita kenal baik. Salomo adalah bapa yang penuh hikmat. Kenapa? Mari kita baca di 1 Raja 3 ayat 9. Pada waktu itu Salomo diangkat jadi raja karena Daud meninggal. Dan akhirnya di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan begini, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Menjadi seorang pemimpin, Salomo, dia masih muda, tentunya dia gemetar. Dan waktu itu Tuhan memberikan di dalam mimpi, bertanya apakah yang kamu inginkan? Jadi Salomo yang begitu muda, dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta hal-hal yang lain yang duniawi. Oh kalau zaman sekarang, aduh saya mau minta Lamborghini. Saya mau minta istana sultan. Sultan crazy rich. Akhirnya crazy semua ya. Mau minta ini, mau minta itu. Padahal mobil 10 yang dipakai cuma 1. Adakah orang punya mobil 10 dipakai bersamaan 10-10? Bisa? Gak bisa Bapak. Itulah keserakahan manusia. Manusia kadang serakah dan itu disukai oleh iblis. Gaya hidup. Tapi Salomo, anak muda, dia muda tapi dia hanya meminta apa? Dia hanya meminta hati yang paham untuk menimbang mana yang baik, yang benar. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dia menjadi raja yang terkenal dengan hikmatnya. Memutuskan yang baik dan yang salah. Dan apa? Dan di sini sehingga apa yang dibilang di Mazmur tadi pembacaan kita di awal, yang di akhir itu kan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Kalau kita bisa melakukan perdamaian, selesai juga. Kemarin saya pergi ke kuburan untuk ziarah di Surabaya sebelum saya berangkat ke kota Bau-Bau. Tiba-tiba mobil saya ini diserempet sama mobil tronton. Supir saya langsung buka pintu. Pak, dia sudah menahan emosi. Pak, menggok kiri sedikit. Nah ini sudah dekat. Si tronton yang merasa besar. Dia bilang, kamu aja bisa itu. Gitu. Wah nada sudah tinggi. Saya cuma jawab, Niko mengalah. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Sudah gang kecil,
Di sebelah sana itu sudah semua mobil berentetan menunggu, yang sana juga berentetan, dan di belakang juga berentetan menunggu. Apakah kita harus bertengkar di tengah jalan, di persimpangan ini? Apa enggak aneh ya? Makanya di sini saya suka, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Tapi kadang kita melakukan itu tidak menjadi seperti yang ada dalam firman. Bahkan kita memperlihatkan kita, siapa yang tidak tahu saya? Kamu nggak tahu saya ya? Tidak apa-apa. Saya bilang ke anak saya, nggak perlu kamu cari perkara dengan orang. Urusan perkara-perkara adalah milik Tuhan. Dia akan kena sendiri, tidak perlu. Karena kalau orang habitnya seperti itu, kebiasaan seperti itu, pasti suatu waktu dia akan kena juga. Dan dia tidak perlu merusak hidup kita. Karena kita sudah milik Allah. Amin. Haleluya. Salomo, dia hanya minta hati yang paham. Makanya jagalah hatimu. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan akan kau temukan. Kau bisa menikmati hidup dengan baik. Tidak perlu ada pertengkaran. Kalaupun ada pertengkaran, adalah pertengkaran yang membangun. Itu biasa. Tidak apa-apa. Anak saya bilang, kita salah, ada salah. Tidak apa-apa salah anak. Karena dari salah kamu akan belajar. Karena dari salah kamu akan mempunyai pengalaman. Kalau dari salah kamu akan menjadi anak pintar. Karena kalau kamu benar-benar, kadang-kadang kamu merasa kamu benar terus. Sehingga kamu tidak pernah mengalah untuk orang lain. Amin. Bagaimana kita mau menikmati hidup kita? Adalah dengan 3 kunci tadi. Jaga bicaramu, jaga pikiranmu, dan juga apa? Jaga hatimu. Baik, ayat terakhir saya berikan adalah Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan, haleluya. Firman ini yang akan menguatkan kita bahwa bergembiralah karena Tuhan, karena dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Nikmatilah hidupmu, apapun yang terjadi, jangan takut. Kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya, mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur atas kebaikan dan firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Hamba pun sendiri belajar dan sangat menikmati apa yang sudah Engkau berikan kepada kami semua. Dan bahkan hamba berdoa kepada seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang ada. Dimanapun mereka berada, mereka akan mendapatkan kenikmatan dan nikmat daripada Allah itu sendiri. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semua, berkati Indonesia, berkati Presiden yang akan membangun ibu kota baru. Dana yang dibutuhkan, Tuhan penuhi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati kabinet-kabinet yang ada, orang-orang yang bekerja pemerintahan yang ada, bahkan keseluruhan untuk kepengamanan Indonesia ini supaya bisa aman berlangsung. Dan juga dengan perencanaan-perencanaan pemerintah di dalam ekonomi, menyelamatkan Indonesia. Bahkan apapun yang direncanakan semua diberkati. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang sekarang sudah mulai pelayanan-pelayanan yang mulai keluar. Sudah banyak gereja yang dibuka. Tuhan Allah yang luar biasa. Berkati lindungi mereka semua. Para hamba-hamba Tuhan yang menjalankan pelayanan-pelayanan di luar. Atau pelayanan misi yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai mereka lebih dahsyat lagi. Karena kami percaya Tuhan akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati seluruh keluarga yang ada. Hubungan suami istri. Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan bersama dengan saudara-saudara. Hubungan keluarga yang luar biasa. Karena Allah sangat menyukai keluarga yang mempunyai mesbah. Diberkati dalam nama Yesus. Ekonomi mereka juga dicukupkan. Anak-anak mereka bisa sekolah dengan baik. Masa depan mereka cerah. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kiranya mereka juga mendapatkan damai sejahtera. Biarlah segala sesuatu di dalam kehidupan kami bisa menikmati hidup kami. Jikalau Engkau memberikan kepada kami umur panjang. Biarlah kami semua bisa menikmati hidup yang sudah ada.
dan kami bisa memberikan kehidupan kami untuk melayani dan jadi berkat buat orang lain. Terima kasih ya Bapak. Inilah hidup kami, inilah seluruhnya. Kami mau berdoa dan sangat mengucap syukur. Berkati kami. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, di dalam pendidikanmu, di dalam pelayananmu. Apa saja yang engkau lakukan dibuat sukses oleh Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan selalu menaungi kita dan menyertai kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sampai dia datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya.